Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua cara melakukan tabulasi data untuk data panel, khususnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kemarin sudah ya, teman-teman tahu cross section time series panel, dan di sini saya akan melakukan bagaimana cara membuat tabulasi data ketika nanti teman-teman memilihnya adalah bank syariah non devisa. Kalau bank syariah devisa sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jika teman-teman memilihnya adalah bank syariah devisa, silakan bisa dilihat videonya di sana. Akan tetapi kalau memilih yang bank syariah non devisa, berarti teman-teman bisa lanjut di sini, ya. Sama dengan yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika kita menggunakan data tahunan, ketika kita menggunakan 5 bank, teman-teman bisa memilih cukup sekitar 6 tahun karena data yang digunakan dalam analisis itu minimal 30 data. Kalau teman-teman hanya menggunakan misalkan 3, maka teman-teman bisa menggunakan jangka waktunya 3 tahun. Akan tetapi dia datanya adalah data triwulan. Kalau mau menggunakan 2 tahun saja juga boleh, tetapi kita menggunakan semua data dan semua bank dan menggunakan datanya adalah data triwulan. Saya langsung ke Excel-nya terlebih dahulu. Jadi bentuk tabulasinya nanti bisa seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau pakai ini bisa dipakai gitu ya. Variabel yang saya contohkan sama dengan video sebelumnya, cuma kita beda kasus saja gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu adalah bank umum syariah devisa, kalau ini yang bank umum syariah non devisa. Teman-teman bisa menggunakan 3 bank saja, misalkan BCA Syariah, Panin Dubai Syariah, atau Bank Bukopin Syariah, atau teman-teman bisa ganti sesuai dengan bank yang teman-teman mau. Akan tetapi di sini memang dia akan menggunakan 4 tahun. Mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dan dia menggunakan data kuartalan. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan 4 tahun. Kalau teman-teman hanya mau menggunakan 3 tahun juga boleh. Jadi tetap dengan menggunakan 3 bank saja, BCA Syariah, Panin Dubai Syariah, Bukopin Syariah, atau bisa diganti dengan yang lain yang teman-teman suka. Dia juga bisa menggunakan 3 tahun dari 2020 sampai dengan 2022. Atau kalau teman-teman saya nggak suka tahunnya terlalu banyak gitu ya, teman-teman bisa menggunakan 2 tahun, yaitu 2021 sampai dengan 2022, tetapi menggunakan semua bank bank umum syariah non devisa yang ada di Indonesia. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bank. Nanti kita tabulasi satu persatu. Baik, untuk mendownloadnya saya mau pakai yang saya contohkan yang paling gampang lah. Nanti teman-teman bisa ngambil sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini saya mau nyontohkan kalau ROA, ROE, NPF gross sama aset. Nah, kita mulai dari BCA Syariah. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di file download data pada bank. Nanti teman-teman bisa download di sana. Jadi nanti teman-teman lebih enak mana sih yang mau saya pakai gitu ya. Saya mulai dari yang pertama adalah BCA Syariah. Saya sudah buka tadi webnya saya buka di ini. Di sini ada BCA Syariah. Kalau teman-teman tadi ngeklik link yang sudah saya sampaikan, nanti dia akan masuk ke sini di laporan tahunan. Nah, di laporan bulanan nanti teman-teman bisa buka di bagian laporan keuangan. Kemudian di situ ada laporan keuangan triwulan. Kita ambil yang triwulannya. Nah, saya akan mencontohkan khusus untuk yang tahun 2022 kuartal keempat. Jadi Q4-nya nanti teman-teman yang lainnya bisa ngambil sendirilah. Ini saya ambil, saya download. Semoga langsung bisa ya. Nah, ini adalah laporan keuangan Bank BCA Syariah. Kita ambil sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi saya buka ini di sini. Saya kecilkan biar nanti enak saya ngopinya. Gitu ya. Ini kita lihat di sini. Di sini adalah aset. Saya mau ngambil total aset di 31 Desember 2022, dan perhatikan di sini satuannya. Kelihatan nggak ya? Saya besarkan aja. Di sini satuannya adalah juta rupiah. Jadi teman-teman harus menuliskan satuannya nanti di sebelahnya. Jadi aset di sini juta rupiah. Biar nanti ketika mesti keliru toh. Di bank-bank yang lain juga kita harus pastikan apakah dia juga sama juta rupiah atau tidak. Karena kalau tidak sama juta rupiah, maka kita harus menyamakan dulu satuannya. Jadi ini 12, 671, 669 seperti itu.
Kemudian ada ROA, ROE, dan NPF gross. ROA, ROE, dan NPF gross itu masuk di dalam laporan rasio keuangan. Jadi di rasio keuangan ini nanti di sini ada laporan posisi keuangan, laporan rugi laba gitu ya. Terus ada laporan komitmen dan kontingensi gitu ya. Laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Ada laporan rasio keuangan misalkan ya, biasanya ada laporan transaksi rugi laba gitu, biasanya ada juga, saya juga nggak tahu urutannya di mana. Nah di sini saya mau ngambil yang ROA, ROE sama NPF gross, jadi biar nanti sama dengan yang tadi ya. Di sini ROA dulu saya ketik, ROA nya berapa itu, 1,33, maaf 1,33, kemudian ROE nya 4,14, dan NPF gross-nya 1,42. Jadi seperti itu untuk yang BCA Syariah. Jadi BCA Syariah selesai, kita bisa lanjut ke Panin Dubai. Saya ambilnya satu ini aja ya, satu potong saja. Kalau kebanyakan nanti enggak. Baik, kalau di Panin Dubai sama, di sini ada laporan tahunan, di sini ada laporan keuangan. Kita cari yang laporan triwulan. Biasanya laporan triwulan itu masuk ke namanya laporan keuangan. Nah ini ada laporan keuangan triwulan kan, jadi kita buka di laporan keuangan triwulan, kita ambil 2022. Di 2022 ini tidak diaudit, 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 diaudit. Sebenarnya kalau yang bagus itu yang ada tulisannya diaudit, diaudit, diaudit. Tapi kalau memang dia tidak diaudit semua, ya sudah kita ngambil yang tidak diaudit pun ya sudah, mau bagaimana lagi gitu ya. Ya kita ambil aja yang misalkan di sini, kita coba lihat ya. Oke. Ini kayaknya full ya, yang kayaknya yang ini aja laporan. Kalau ada laporan keuangan, ada laporan Bank Panin Dubai-nya. Coba kita teman-teman nanti downloadnya kayaknya bagusnya biar nanti nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau laporan keuangan kayaknya dia buku full 119, nanti susah, bingung ya. Kita ngambil yang ini aja, laporan Bank Panin Dubai. Jadi bukan yang laporan keuangan, tapi laporan Bank Panin Dubai. Bentuknya nanti seperti ini. Kemudian kita bisa cek satu persatu gitu ya. Ini juga laporan posisi keuangan, laporan neraca ya. Di sini ada dalam juta rupiah, kita cek di sini, kita tulis. Misalkan Panin Dubai, di sini kita tulis berapa itu? 14 791 738. Kita tulis di sini juga juta rupiah. Terus kita cari, ini kan sudah, ini laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan perhitungan kewajiban minimum, terus kemudian laporan kualitas produk. Kita cari yang laporan keuangan, rasio keuangan. Nah ini ada rasio keuangan, di sini ada rasio keuangan, kita ketik di sini. ROA-nya di situ 1, ini ya, ROA-nya 1,79, ROE-nya 11,51, kemudian NPF gross-nya 3,31. Jadi nanti caranya seperti itu, di-download satu-satu, nanti langsung diketikkan di miliknya teman-teman semuanya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, misalkan di sini ada Bank Bukopin gitu ya. Teman-teman bisa buka di di tempat saya tadi. Di sana sudah saya masukkan. Nah kayaknya dia laporannya memang satu seperti ini. Teman-teman buka di 2022, diklik, nanti di situ ada laporan tahunan, ada laporan triwulan, ada bulanan. Jadi kita ngambil yang triwulan, yang kuartal keempat. Saya download. Di sini ada laporan keuangan triwulan 4, kayaknya dilengkap. Nah ini ada ini juga juta rupiah ya. Jadi kita di sini ada asetnya di sini kita ketik di tempat kita. Aset berarti sini ini dikasih tulisan juta rupiah. Biar nanti tidak salah ketika kita ini 7013225. Kemudian kita cari ROA, ROE dan seterusnya di lapor. Ini ke laporan keuangan publikasi, laporan keuangannya, ekuitasnya, kemudian ini rugi laba, terus laporan rugi labanya sudah, komitmen, terus kewajiban dan seterusnya, saya nggak paham ini.
laporan rasio keuangan. Kita ambil rasio keuangannya saja. Di situ ada sudah kelihatan belum sih, mana sih berapa? ROA-nya negatif, ROE-nya negatif, NPF gross-nya itu. Posisinya nggak pas. Bentar. Nah, tak taruh sini ya. Bentar. Ini kecil-kecilan kayaknya. Nah, gini aja. Di sini NPF gross-nya, NPF di ROE di awal dulu, ROA dulu. ROA-nya di sini ya min 1,27, kemudian min 6,34, kemudian NPF gross-nya 4,63. Nah, sudah. Jadi nanti prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman harus download satu persatu, kemudian dimasukkan ke data tabulasinya seperti ini. Baru kalau sudah ditabulasi, teman-teman bisa lanjut untuk analisisnya. Untuk analisisnya videonya akan saya kirimkan ke ke ruangan untuk kelompok 1 dan 2. Jadi nanti lebih jelasnya untuk mengerjakan tugasnya di sana. Baik, sekian dari saya save dulu. Nanti kalau teman-teman butuh, teman-teman bisa langsung download saja di sini biar nanti tidak terlalu susah untuk buat tabulasinya. Ini non devisa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.